Assalamualaikum, selamat siang. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu metalografi pada pengujian baja AISI 1004. Perkenalkan, nama saya Johan Christian Sihite, salah satu mahasiswa teknik mesin dari Departemen Teknik Mesin dengan NIM 22338021. Penjelasan ini bertujuan untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah pengujian karakteristik material dengan dosen pengampu Bapak Adril Arafat ST MPhD. Oke, langsung saja kita mulai. Pengertian metalografi. Menurut Bapak Samsul Hadi tahun 2016, metalografi adalah studi struktur fisik dan komponen logam yang menggunakan mikroskop atau menggunakan perkiraan sifat-sifat fisik dengan mengenali ciri-ciri khusus dari struktur mikronya ataupun sebagai karakteristik bahan. Nah, ini dia foto dari Bapak Samsul Hadi tersebut. Nah, metalografi berasal dari dua kata, yaitu metal atau logam dan grafi yang artinya mikroskopik dari karakteristik struktur logam ataupun paduan. Pengetahuan metalografi adalah penggambaran secara topografi atau penampakan mikrostruktur dari permukaan material yang telah disiapkan. Metalografi membahas tentang studi karakteristik struktur logam, material maupun paduan sifat-sifat dan kekhasan dari suatu material yang dikendalikan oleh struktur dipelajari dengan metalografi dan dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pengamatan makroskopik dan mikroskopik. Pengamatan mikroskopik merupakan pengamatan yang dapat dilihat oleh mata telanjang atau pembesaran yang kurang dari 10 kali lipat. Sedangkan pengamatan mikroskopik merupakan pengamatan yang lebih halus yang pembesarannya lebih dari 10 kali. Pengamatan mikroskopik juga dapat menggunakan alat mikroskop optik yang pembesarannya sampai 2000 kali. Oke, selanjutnya. Tujuan dari penjelasan ini adalah yang pertama itu agar mahasiswa dapat menyiapkan spesimen untuk metalografi sesuai dengan standar, metode, alat, dan penggunaan alat yang benar. Kemudian dapat mempelajari unsur-unsur dan dalam struktur makro dari baja karbon rendah. Nah, untuk teori dasar, peralatan utama pada pengujian metalografi adalah digunakan untuk material. Metalografi, struktur mikro sangat berguna dalam mengidentifikasi bahan dan mengontrol kualitas penelitian dan problem solving di industri. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri, kita yang pertama yaitu mikroskop metalurgi, sesuai dengan pembahasan kita. Dan yang kedua, mesin poles. Yang ketiga, amplas atau kertas pasir dengan grid 100 sampai 2000 grid. Yang keempat, kikir halus single dan double cat. Yang keempat, alas dari kaca untuk pengamplasan kasar spesimen. Yang keenam itu hair dryer. Yang ketujuh, larutan ETSA 2% nital. Yang kedelapan, bahan mounting. Yang kelima, spesimen uji dari milestone. Oke. Nah, kita masuk ke dalam prosedur pelaksanaan. Sebagaimana yang telah kita kemukakan, bahwa untuk mendapatkan hasil yang optimal, diperlukan berbagai persiapan dan prosedur pelaksanaan. Percobaan yang benar dalam persiapan spesimen adalah beberapa tahapan yang harus dilakukan. Nah, dapat kita lanjutkan lagi. Yang pertama itu pemotongan spesimen atau cutting, yaitu pengambilan sampel pada spesimen yang akan dianalisis dengan cara menentukan
teknik pemotongan yang tepat untuk mendapatkan sampel yang representatif dalam kegiatan pemotongan bahan harus dilakukan secara hati-hati untuk memperoleh permukaan yang rata, dan juga yang harus diperhatikan adalah pemotongan tersebut dijaga supaya tidak timbul panas yang berlebihan yang dapat mengubah struktur mikroba. Sebaiknya sebelum melakukan pemotongan, kita harus mengetahui kekerasan bahan, sehingga dapat dipilih pisau potong yang sesuai. Di samping itu, panas yang ditimbulkan akibat pemotongan dapat dicegah menggunakan cairan pendingin sewaktu pemotongan atau disebut dengan coolant. Tapi harus kita ingat bahwa kecepatan pemotongan harus tetap rendah. Nah, ini dia proses pemotongan itu tersebut pada menggunakan alat potong gerinda. Nah, selanjutnya proses mounting atau pembingkaian. Dalam proses mounting ini, agar proses pengerjaan ataupun lanjutannya, permukaan pemolesan dan pemeriksaan di alat mikroskop dapat dilakukan dengan mudah. Bahan mounting hendaknya tidak dipengaruhi oleh bahan logam ataupun paduan yang kita periksa. Dari bahan mounting terdiri dari beberapa jenis, antara lain bakelit, termoplastik, resin. Nah, masing-masing bahan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya, sehingga disarankan untuk memilih bahan yang sesuai dengan jenis yang akan kita gunakan. Mounting tidak menggunakan tenaga, sehingga keselamatan bahan terjamin. Namun, benda yang diuji harus getas, sehingga mampu menahan beban kejut. Di samping itu juga, resin cukup tahan terhadap asam dan larutan yang kuat. Nah, ini dia proses mounting tersebut ya. Cairan resin dituangkan pada spesimen uji. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu proses grinding atau pengamplasan. Grinding atau pengamplasan yaitu meratakan dan menghaluskan permukaan sampel dengan cara menggosokkan sampel pada kait abrasif atau amplas. Nah, amplas yang kita gunakan ini terdiri dari 100 sampai 120 grit. Kemudian tahapan kedua, kita melakukan penghalusan menggunakan grit 240 sampai 1000. Nah, pada proses grinding ini kita melakukan 3 tahapan. Nah, untuk tahapan ketiga kita menggunakan amplas dengan grit sekitaran 1200 sampai 2000 grit. Nah, penghalusan dilakukan sampai benar-benar halus dan rata. Untuk melihat hasil permukaan dapat dilakukan dengan mikroskop. Dalam tahapan ini tidak boleh terjadi panas yang berlebihan, sehingga kita memerlukan pendingin atau cairan untuk penghalusan permukaan. Di samping itu juga, penggunaan air juga memiliki fungsi untuk penghilang butiran-butiran, sehingga tidak akan melukai permukaan spesimen. Nah, ini dia gambar dari proses grinding tadi, yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, kita masuk ke pemolesan atau polishing, atau tahap keempatnya. Polishing atau pemolesan yaitu mendapatkan permukaan sampel yang halus dan mengkilat seperti kaca tanpa menggores, sehingga kita memperoleh permukaan sampel yang halus, bebas goresan dan mengkilap seperti cermin, yang menghilangkan ketidakteraturan sampel sehingga order 0,0 mikrometer. Permukaan sampel akan diamati di bawah mikroskop dan harus benar-benar rata. Jika permukaan sampel kasar atau bergelombang,
pengamatan struktur mikro akan sulit karena cahaya yang datang dari mikro dipantulkan secara acak oleh permukaan sampel. Terdapat beberapa teknik pemolesan, yaitu attack polishing, chemical polishing, dan electromechanical polishing. Dan yang ketiga yaitu mechanical polishing. Nah, ini sudah saya sampaikan penjelasan saya sebelumnya. Nah, untuk proses pemolesan itu seperti ini. Benda digesekkan pada kertas amplas. Nah, seperti tertera pada layarnya. Oke, selanjutnya proses etching atau etsa. Nah, untuk proses etsa itu pemberian reagen kimia yang disebut dengan enchant pada permukaan hasil polishing untuk mendapatkan penampakan khusus seperti fasa, batas butir, dislokasi, dan struktur mikro tertentu di bawah mikroskop. Nah, untuk melakukan ini, etsa dibagi menjadi dua, yaitu etsa yang tidak merusak, yang artinya terdiri atas etsa optik dan perantara kontras dari struktur dengan pencampuran permukaan sehingga secara fisik terkumpul pada permukaan spesimen yang telah dipoles. Dan kedua, eksa merusak. Ya, maaf. Adalah proses perusakan permukaan spesimen dengan cairan kimia agar terlihat kontras dan permukaan spesimen dapat terlihat dengan jelas. Nah, spesimen etsa merusak ini juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu chemical eksa dan physical eksa. Nah, untuk bahan yang kita gunakan yaitu campuran jenis vikral dan nital. Untuk lama proses pengetsaan antara lain bisa sampai 15 sampai 30 detik. Setelah proses pengetsaan, kita dapat mencucinya dengan menggunakan aliran air dan menggunakan aquades. Nah, ini dia penampakan dari proses pengetsaan. Benda kita masukkan ke dalam cairan resin. Selanjutnya, pemeriksaan dengan mikroskop. Pemeriksaan dengan mikroskop untuk melihat dan merekam gambar struktur mikrobahan peletakan spesimen. Nah, spesimen yang ini harus kita letakkan secara rata. Oleh karena itu, kita memerlukan lilin sebagai alas spesimen. Nah, spesimen metalografi ini berbeda dengan yang di biologis karena benda yang diuji tidak dapat tembus cahaya sampai sampel tersebut dapat diberikan sinar sorotan. Karena dari sumber cahaya dapat dipantulkan oleh reflektor cermin datar, kemudian turun melewati lensa objek menuju benda uji. Sebagian dari sinar dipantulkan oleh permukaan dan melewati lensa-lensa yang ada di dalamnya. Akibatnya terjadi pembesaran maksimum mencapai 100%. Nah, untuk langkah kerja dari uji metalografi ini ada 8 tahapan. Yang pertama, yang saya jelaskan tadi, pemotongan spesimen sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Dan yang kedua, mounting spesimen. Ini opsional ya pemilihannya. Jika kita memiliki bahan untuk mounting atau resin tadi, kita dapat melakukan mounting. Nah, yang ketiga itu penghalusan permukaan spesimen dengan menggunakan amplas dan amplas kasar sampai amplas halus. Ya, dengan grit 240 sampai dengan 1000. Kita dapat menggunakan alas kaca supaya permukaan spesimen rata. Yang keempat, poles spesimen. Kita dapat melakukan pemolesan dengan kertas amplas grit 1200 sampai grit 1500.
Nah, jika kita tidak memiliki grade 2000, cukup sampai grade 1500 saja. Oke, selanjutnya yang kelima, poles spesimen dengan mesin poles digunakan dengan nilon dan SO2 powder jika ada. Kemudian bersihkan untuk menghilangkan SiO2. Oke, yang keenam, poles kembali dengan menggunakan laritan atau cairan magnesia powder jika ada. Nah, sebagai bahan abrasif, jaga kain nilon tetap basah. Yang ketujuh, kita membersihkan permukaan spesimen dengan cara mengeringkannya dengan bantuan hair dryer. Yang kedelapan, melakukan observasi permukaan yang telah dipoles dan melihat apakah masih ada goresan pada permukaan spesimen. Oke, untuk langkah kerjanya seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya, nah, untuk bahan itu yang saya gunakan itu bahan baja AIC 1040. Nah, seperti ini dia bahan mentahnya atau bahan sebelum dipotongnya. Kemudian setelah bahan dipotong, nah seperti ini permukaan benda ujinya tidak terata. Nah ini dia setelah pemotongan tahap ketiga, masih kelihatan bekas garis-garisnya dan masih kelihatan secara kasat mata atau makroskopik. Nah, makroskopik ini sudah saya jelaskan, yaitu dapat kita lihat secara langsung atau kasat mata. Oke, selanjutnya hasil dari pengujian menggunakan mikroskop, yaitu seperti ini dia. Pengujian dengan 100 kali pembesaran. Ini dia pembesaran dengan 500 kali pembesaran. Dan yang terakhir, mikroskop dengan 1000 kali pembesaran. Terlihat bahwa pada 1000 kali pembesaran, logam mikrostruktur agak terkorosi dan dapat ditunjukkan dengan butiran berwarna coklat. Hal tersebut diakibatkan oleh pemakaian metal yang terlalu lama. Selain itu, terlihat bahwa goresan kasar yang diakibatkan oleh pengamplasan yang dilakukan kurang baik, karena dilakukan tidak pada aliran air dan pengamplasan secara dua arah. Selanjutnya, nah, hasil dari pengujian menggunakan mikroskop atau after heat treatment. Ya, seperti ini untuk gambar pertama itu. Ini dia tidak terkena heat treatment. Dan yang gambar kedua, pada 200 kali pembesaran, dia sudah terkena heat treatment. Terlihat bahwa ada goresan-goresan pada permukaan. Nah, untuk pada gambar ketiga, terlihat karena sudah terkena heat treatment yang cukup lama, benda uji kita atau spesimen semakin gelap dan bercahayanya semakin menyala begitu. Nah, selanjutnya yaitu grafik after heat treatment. Nah, pada tabel kekerasan ini dapat kita lihat bahwa benda setelah diuji atau spesimen terkena heat treatment, kekerasannya dapat berubah-ubah. Tetapi pada akhirnya dia turun kekerasannya dikarenakan kepadatan atau kekerasannya berkurang dikarenakan terkena panas tadi. Dapat kita lihat seperti ini. Oke. Selanjutnya, nah, untuk kesimpulan dari hasil uji metalografi pada baja AESI 1040 ini dapat berupa gambaran mikrostruktur dari logam, dan hasil tersebut dapat ditampilkan
struktur mikrologam seperti fasa, butiran, batas butiran, dan struktur. Hasil yang dapat sudah baik, hanya berbeda sedikit dengan literatur pada penelitian yang menggunakan material baja AESI 1040. Nilai kekerasannya yang diuji setelah dilakukan metode heat treatment pada spesimen diperoleh nilai kekerasan baja AESI 1040 menggunakan media oil quenching menghasilkan nilai rata-rata sebesar 83,9 VHN. Kemudian nilai kekerasan baja AESI 1040 menggunakan media water quenching dengan nilai kekerasan rata-rata 104,3 VHN. Nah, penjelasan yang saya lakukan ini atau penjelasan metalografi yang telah saya tampilkan tadi, saya dapat dari jurnalnya dari Bapak Purwanto D 2023, Hardness and Metallography Characteristic Analysis of IASI 1040 Steel Antilizing Heat Treatment Process. Nah, untuk artikel ini saya dapat dari International Journal of Mechanical Engineering. Nah, untuk teman-teman ataupun yang ingin bertanya, dapat bertanya nanti di kolom komentar. Silahkan, akan saya bantu menjawab kalau saya bisa. Oke, jangan lupa bosan-bosan untuk belajar apa itu proses dari metalografi, supaya kita juga dapat sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.